Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Chipset A17 Bionic dan M3 memang belum diluncurkan. Tapi Apple diketahui udah mulai ngerjain chipset generasi mendatang yang bakal meluncur beberapa tahun lagi. Informasi ini diketahui melalui daftar ID chipset atau CPID yang dibocorkan sama seorang leaker @OrangeRain di platform X. ID ini berupa kode angka yang mereferensikan masing-masing model chipset dan telah ditelusuri. Ternyata Apple udah unggul 2 tahun di depan. Sebagai informasi, A16 Bionic punya kode 0x8120, tapi ada 6 kode di bawahnya yang belum dirilis, dengan asumsi 2 ID untuk setiap generasi versi standar dan Pro. Jadi ada A17, A18, dan A19 yang udah terdaftar. Sementara itu, chipset M series buat perangkat Mac punya lebih banyak varian, termasuk Pro, Max, dan Ultra. Untuk M series ini, pengembangannya disebut udah sampai M5 Max. Kayaknya Apple udah nyetok banyak duluan nih ya. Data terkini yang didapat dari situs Antutu asal Tiongkok memaparkan data kalau Samsung bakal pakai chipset besutannya sendiri buat lini Galaxy S24 tahun depan. Chipset yang dimaksudkan ini enggak bukan Exynos 2400, di mana dirumorkan kalau chipset ini bakal pakai 10 inti dengan konfigurasi 1234 inti, utamanya manfaatin Cortex X4 di 3,1 GHz dipadu 2 cluster Cortex A720 di 2,9 GHz, kemudian 3 inti Cortex A720 di 2,6 GHz, serta 4 inti Cortex A520 di 1,8 GHz. Semuanya bakal pakai basis arsitektur ARM versi 9. Buat GPU-nya, Exynos 2400 ini bakal pakai GPU Xclipse 940 dengan teknologi AMD RDNA 2. GPU Xclipse 920 ini punya 3 WGP atau Workgroup Processor dengan masing-masing 2 unit komputasi, sehingga Xclipse-nya kemungkinan bakal punya 6 WGP dengan total 12 inti GPU. Ditunggu aja ya bocoran performanya nanti. Qualcomm telah memperluas line-up mereka dengan menghadirkan prosesor terbaru yang diberi nama Snapdragon G Series. Berbeda dari chipset atau prosesor sebelumnya, Snapdragon G Series didesain secara khusus untuk perangkat handheld gaming yang tengah marak di pasaran saat ini. Snapdragon G Series ini akan terbagi menjadi 3 tier berbeda, yakni G1, G2, dan G3. Snapdragon G1 didesain untuk perangkat handheld gaming tanpa kipas saat streaming game dengan fokus terhadap konektivitas bebas hambatan dan daya baterai yang lebih lama. Sedangkan Snapdragon G2 hadir buat perangkat handheld gaming untuk bermain game mobile dan cloud dengan fitur lengkap. Sementara Snapdragon G3 merupakan seri flagship dari ketiga G series yang mengejar fitur dan performa tinggi pada perangkat handheld gaming. Pihak Qualcomm telah bekerja sama dengan para mitra dan OEM untuk menghadirkan perangkat handheld gaming ini dengan Snapdragon G series. Jadi kalau mesti pilih dari ketiga tier itu, kamu akan pilih yang mana nih? Ada kabar lagi nih dari Samsung. Mereka ngungkapin rencana buat mulai bikin layar OLED dengan zero bezel. Jadi layarnya nggak bakal pakai bezel sama sekali. Hal ini diungkap sama Jung Young-wook, Managing Director Samsung Display dalam ajang Display Business Forum 2023. Buat mencapai zero bezel ini, mereka bakal pakai teknologi 3D lamination dan edge brightness control. Selain itu, Samsung juga bakal ngembangin under panel kamera atau UPC yang lebih baik. UPC ini bakal ngilangin notch atau hole yang ada di smartphone. Kamera di bawah layar ini sebenarnya udah diterapkan Samsung di ponsel lipat Galaxy Z Fold series. Tapi Samsung pengen bikin jadi lebih enggak terlihat dan bisa ningkatin kualitas kameranya. Bisakah kualitasnya nanti sama atau lebih baik seperti kamera non-UPC? Masih anget nih hype smartphone lipat dari Samsung, karena memang lagi hype. Jenis ini mulai banyak dikeluarkan sama brand gadget dengan teknologi yang mirip, tapi harganya bisa dijangkau sama masyarakat luas. Laporan terbaru yang dipaparkan sama Revagness nyebutin kalau kemungkinan Samsung bakal mempertimbangkan varian Galaxy Z FE buat model tahun depan, menyusul perilisan Galaxy Z Fold 6 dan Flip 6 nanti. Sebagai informasi tambahan, versi FE atau Fan Edition ini adalah varian yang Samsung kasih
produksi sejak perilisan Samsung Galaxy S7 beberapa tahun lalu, di mana varian FE dihadirkan buat kasih opsi smartphone rasa flagship, tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi buat pastinya, kita tunggu aja kabar langsungnya dari pihak Samsung. Samsung kabarnya bakal mulai produksi chip memori VNAND atau Vertical NAND alias 3D NAND dengan lebih dari 300 layer pada 2024 mendatang. Jadwal tersebut setahun lebih awal ketimbang SK Hynix. SK Hynix sebelumnya udah ngumumin rencana mereka buat mulai produksi masa chip 321 layer 3D NAND pada 2025. Samsung dikatakan bakal bertahan menggunakan teknologi MLC atau Multi-Level Cell buat bikin chip memori tersebut. Sementara itu, SK Hynix bakal pakai teknologi TLC atau Triple Level Cell buat chip 321 layer 3D NAND mereka. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara umum, TLC bisa punya kapasitas lebih besar daripada MLC, tapi dengan kinerja yang sedikit lebih rendah. Sementara MLC sebaliknya, Samsung sendiri belum mengumumkannya secara resmi. Jadi kita tunggu saja info detailnya langsung dari Samsung ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.